Mas Fauzi, ini biar lebih sempurna kita melihat bagaimana Mas Fauzi ini ya. Boleh dan Mas direntangkan lengannya nih, teman-teman bisa lihat semua. Waduh. Kita bisa lihat semua. Aduh. Boleh lihat backnya dong? Boleh. Oke. Teman-teman serius. Waduh. Ini keren betul. Saya gak berani nantang Panco. Otot segini bro. Saudara, tamu 0% podcast kali ini adalah seorang atlet binaraga Kabupaten Bangkalan yang sudah seringkali menjuarai di tingkat provinsi Jawa Timur. Selain atlet binaraga, beliau ini juga memiliki satu tempat gym fitness yang 50% alat-alat gym atau fitnessnya dibuat manual, dilas sendiri. Ada yang dari semen dan yang lain sebagainya. Di sini menarik untuk kita bahas. Berikut juga tentang bagaimana sih cara membentuk otot yang baik, yang cepat dan juga sehat, begitu ya. Namun sebelum itu kita lihat terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Langsung saja saya sapa Mas Fauzi atau yang lebih dikenal dengan Bang Uzi, merupakan founder plus instruktur Drongsok Gym Bangkalan. Kabar baik Mas Fauzi? Alhamdulillah baik Mas Fadrus. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Aduh, ini saya bersemangat sekali nih. Melihat badan Mas Fauzi, otot sebegitu besar begitu ya. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu sudah hadir di 0% Podcast. Mas Fauzi, sebelum kita berbincang lebih jauh, saya ingin tahu di awal terlebih dahulu, Mas Fauzi sejak kapan konsentrasi dan fokus ya di dunia pembentukan otot binaraga hingga jadi binaraga seperti ini? Sejak kapan Mas? Siap. Jadi saya hobi nge-gym itu sudah lama sebenarnya. Dari sekitar 2008. Cuman lebih seriusnya lagi saya untuk membentuk otot dan tentang kesehatan ini dari 2016 saya ikut Herbalife selama 2 tahun. Lepas itu saya fokus ke otot saya sendiri untuk mempraktekannya sendiri sejak 2018. 2018 itu sudah mempraktekkan ke diri saya sendiri. Dan 2018 akhir saya sudah ikut lomba di Atlas Surabaya. Jadi alhamdulillah dapat 10 besar waktu itu. Awal pertama kali ikut lomba. Jadi mulai 2016 ya. 2016 saya menggelut tentang kesehatan dan perbodian ini, dan 2018 baru saya proyek ke badan saya sendiri. 2018 akhir baru saya terjun ke dunia lomba. Dari 2016 hingga 2023 sekarang ini kurang lebih 7 tahun ya Mas ya? Ya sekitar itu. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu Mas Fauzi, nge-gym atau fitness begitu ya, yang sehat itu yang bagaimana sih Mas? Karena kalau saya lihat ada sebagian orang yang datang ke tempat gym tetapi dia tidak memperhatikan bagaimana kesehatan badannya. Contoh, pakai alat, tenaganya belum fit, diforsir dan lain sebagainya. Sebetulnya nge-gym atau nge-fitness yang sehat itu yang bagaimana? Oke, siap. Saya jelaskan utama itu nge-gym dalam porsi sehat ya. Ada 3 unsur sebenarnya yang harus dijalankan bersama-sama sebenarnya. Satu, tentang program dan latihan yang tepat.
Jadi kalau menurut saya butuh instruktur atau personal trainer untuk mendampingi pertama kali kalau bagi orang yang belum tahu sama sekali. Nomor 2 tentang pola makannya itu sendiri. Jadi instruktur dan personal trainer itu akan ngasih tahu nantinya. Nomor 3 yang paling terpenting ini tidak boleh ditawar adalah istirahat tidur malam, jangan kurang sampai 7 jam. Jadi maksimal 7 jam, nggak boleh kurang. Dan itu tidak bisa digantikan sama tidur siang. Karena pembentukan body ini dan kesehatan ini tergantung hormon kita, bagaimana hormon kita baik dan tidaknya. Jadi hormon itu ada di time malam, waktu matahari terbenam dan nanti selesai pada matahari terbit. Jadi 3 unsur itu harus dijalanin, nantinya dilakukan dengan tepat, pastinya tubuh ini akan berubah sendiri dan body ini akan memperbaiki sendiri dan kita punya muscle yang bagus. Saya fokus terlebih dahulu kepada pola latihan tadi ya, instruktur yang tepat. Pola latihan yang bagaimana sih Mas yang baik agar otot kita ini lebih cepat terpompa tetapi sehat adalah yang utama begitu. Yang utama ya, instruktur ini banyak versi ya, dan banyak program yang berbeda. Jadi saya sendiri tidak membedakan instruktur satu sama lain. Dia punya cara masing-masing untuk menuju jalannya yang lebih baik. Cuman yang perlu diperhatikan, instruktur yang memang benar mengerti di bidang tentang perototan dan kesehatan itu perlu dipilih gitu. Jadi jangan asal instruktur mau pakai yang mana, jangan. Jadi kita harus meneliti dulu. Misal kata nih Bang Sultan yang sudah terkenal banget di dunia pengejiman dan perlombaan, saya menganggap Bang Sultan itu suhu saya dan guru saya masih, karena ilmu pun lebih pintar Bang Sultan dibandingkan saya, walaupun mungkin saya sudah punya tempat gym sendiri dibandingkan Bang Sultan gitu. Jadi pola untuk melatih dan membentuk otot yang baik selain untuk harus memperhatikan instruktur begitu ya, harus memilih instruktur yang tepat. Itu bagaimana Mas? Maksudnya begini, kita datang ke tempat gym nih, kita belum ketemu dengan instruktur yang kita anggap itu baik dan pas dengan yang kita butuhkan. Nah, ini bagaimana pola latihan yang baik? Ya, kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri ya, instruktur yang baik itu seperti apa. Satu ya pasti punya lisensi yang sudah diakui lah. Enggak, maksud saya bukan ke instrukturnya, tapi pola latihannya. Pola latihan gym itu beraneka ragam karena ada 3 otot variasi yang perlu ditargetkan, seperti 1 nyuto untuk pembentukan body. Ini otot ketepatan namanya. Jadi gerakannya harus tepat dan hitungannya juga harus tepat. Ada juga otot seperti pencak silat. Itu otot kecepatan namanya. Jadi gerakannya juga berbeda. Dan ada pula otot yang dinamakan otot kekuatan, seperti angkat berat, angkat besi. Itu juga beda latihannya gitu. Jadi targetnya juga berbeda, agak sama. Kita larinya mau kemana nih gitu. Kalau untuk pembentukan body ya gerakan ketepatan, jadi latihan tentang ketepatan gerakan. Tapi kalau untuk kepencak silat kita melatih kecepatan, jadi boleh ngangkat gym tapi kekuatan kecepatan, jadi serabut otot kecepatan yang dilatih. Jadi beda-beda ya Mas? Beda-beda. Agar otot lebih cepat untuk terpompa, pola makanan juga sangat berpengaruh begitu ya? Pengaruh sekali ya, seperti saya bilang 3 faktor harus diikuti. Jadi ketika kita sudah latihan benar dengan tepat program, kita harus mengisi dengan asupan yang namanya nutrisi. Dan untuk pembentukan otot ini, nutrisinya dan pengobatannya ada di namanya protein. Protein bisa diambil dari hewani dan juga bisa diambil dari nabati, sesuai dengan kebutuhan tubuh individual masing-masing. Bukan semua orang ya. Jadi
kita ada kebutuhan protein yang tidak sama seperti saya. Sampan ini nggak sama. Jadi saya bisa makan 1,5 kilo ayam misalnya. Jadi sampan bukan 1,5 kilo ayam juga. Oh, beda-beda. Beda-beda. Jadi harus disesuaikan dengan bagaimana kebutuhan tubuh masing-masing, begitu ya? Itulah peran penting dari instruktur dan personal trainer. Ada yang maksa begitu nggak? Maksudnya, ini kebutuhan saya setengah dada ayam nih, tetapi dipaksa nih harus makan 1 dada ayam utuh, itu nggak maksimal juga? Iya, terbuang sia-sia. Ngapain? Misal kata nih, kita sepeda motor Mio yang isinya 2 liter bensin, tapi kita isi 3 liter bensin, terbuang kan 1 kilo. Jadi percuma aja, sia-sia belaka. Oke, baik Mas Fauzi. Sekarang saya mau bicara soal The Wrong Sock Gym yang 50% alat-alat gym fitness dibuat manual. Iya. Dilas sendiri. Iya. Ada yang dari semen. Ada yang besi coran juga ada. Ada yang besi coran juga. Ada juga. Oke, luar biasa. Pertanyaan saya, dari 50% alat-alat gym yang Anda buat hingga saat ini dari tahun berapa? Nah, saya buat 2020. 2020. Hingga saat ini sudah ada berapa member? Ya, sekitar 50 member dan 20 lebih yang pakai pelatih. 50 member? Ya. Dan 20 lebih pakai instruktur pelatih, Pakai ya? instruktur pelatih. Luar biasa. Atapnya kalau saya lihat di postingan sosial media pribadi Anda, itu masih seng ya? Masih seng. Lantainya masih semen? Masih semen. Tidak ada AC? Nggak ada AC. Tidak ada kemewahan di sana? Nggak ada kemewahan. Kalau kita mau foto dengan view yang bagus seperti... Nggak ada? Nggak ada. Luar biasa. Semua masih natural banget. Keren banget. Tapi seluruh member di sana fun ya, have fun ya. Fun, karena dia sudah mendapatkan hasilnya dan juga mendapat manfaat sehatnya. Oke, sebelum hasil dan manfaat sehat, apa yang Anda tawarkan kepada member Anda sehingga mereka hampir 50 lebih bisa bertahan dan latihan setiap hari, menyukai gym dan hidup sehat? Apa yang Anda berikan? Yang pertama saya berikan adalah gimana orang itu bisa datang dulu ke tempat gym. Satu. Nah, ketika orang itu sudah bisa datang, kita kasih doktrin yang namanya mengetahui tentang kesehatan. Entah itu pembentukan body, entah itu mau sehat sendiri, pola terapi, penyembuhan penyakit, ataupun naikkan BB, program hamil, dan macam-macam lainnya. Nah, ketertarikan di situ orang bisa betah di kita, dan kita membuat progres juga seperti ini sebulan sekali tentang edukasi sehat. Jadi orang tuh mau bertanya apa tentang sehat, dan peminatnya bukan dari orang biasa juga, dari bidan, perawat, dokter juga. Pejabat juga banyak saya lihat. Ya, dan pejabat juga banyak. Jadi yang dulunya nggak tahu tentang sehat mulai sedikit-sedikit dan tahu, dan selama itu nge-gym di tempat lain atau dimanapun dia tidak melakukan makan sehat, semenjak ada di saya sudah melakukan makan sehat. Oke. Dan melakukan pola hidup yang benar, termasuk tidur malam yang saya katakan tadi. Dan itu yang Anda berikan. Iya. Untuk seluruh member Anda di Dan Dorong Sock Gym. tidak bosan-bosannya kita memberikan, walaupun masih belum diterima. Tidak memberikan edukasi kemewahan ya? Enggak ada. Kalau cari kemewahan jangan datang di Dorong. Enggak ada sama sekali. Di Dorong Sock pasti panas, gak ada AC. Pasti panas. Lantainya pasti kasar, karena masih semen. Ya. Atapnya juga masih seng. Tangan masih berupa besi. Jadi kalau ke sana kalau pingin nggak karatan pakai sarung tangan. Jadi intinya kalau mau ke The Wrong Sock Gym ini, barang siapa yang ingin jadi ototnya, Ya. begitu ya? Ya. Bukan untuk gaya-gaya ya? Bukan untuk gaya-gaya, ya bukan untuk jadi ototnya saja, untuk mau sehat, mau terapi, menyembuhkan penyakit juga bisa. Ini real loh teman-teman semuanya. Real memang 50% alat-alat gym dan fitnessnya itu memang
Dibuat sendiri. Dilas sendiri. Dilas sendiri. Oke. Mas Fauzi, kalau menurut Anda arti sehat sendiri itu apa sih? Sebenarnya untuk saya sendiri nih ada banyak faktor ya. Sehat itu ketika bangun tidur, yang pertama dirasakan ketika kita bangun tidur pagi tidak merasakan rasa sakit dimanapun saja, itu sudah kunci awal tubuh kita terasa sehat. Ya. Nomor 2, kita harus melakukan check up selama sebulan atau 3 bulan paling lamanya sekali, check up medikal untuk mengetahui apakah tubuh kita sehat. Nomor 3, kita harus melakukan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Olahraga, pola makan, pola tidur. Sudah, kita akan sehat secara natural. Tidak butuh suplemen atau tambahan apapun. Tapi kunci utamanya kita, untuk masyarakat yang belum tahu nih, coba sampean bayangkan bangun tidur pagi, kalau tubuh kita tidak merasakan sakit, normal seperti di siang hari, tubuh itu masih normal, insya Allah sehat. Baik. Mas Fauzi juga sering menjuarai di tingkat provinsi Jawa Timur ya. Kalau tidak salah waktu itu yang terakhir juara berapa, Mas? Juara 2 dan 3. Juara di kelas binaraga ya? Di body contest kelas super dan di Jember. Di Jember ya, juara 3. Dan juga Mas Fauzi ini adalah pelatih cabur binaraga ya? Cabur binaraga. KONI Bangkalan ya? KONI Bangkalan. Sama Mas Sultan? Sama Mas Sultan. Mas Sultan di cabur? Di angkat berat. Di angkat berat. Angkat berat. Baik, luar biasa. Kalau saya mau nge-gym, Mas, di Derongsok Gym, saya tidak ada biaya untuk beli suplemen yang bagus. Apakah tubuh saya juga bisa terbentuk? Bisa. Di Derongsok tidak mengandalkan 100% suplemen Ke depan. Jadi di Derongsok cuma mengandalkan pola makan, pola latihan, dan pola hidup. Nah, pola makan, pola latihan, dan pola hidup tidak mengandalkan suplemen. Emang bisa terbentuk otot? Bisa tajam gitu? Bisa. Iya tak? Iya. Caranya gimana, Mas? Iya. Pola latihannya yang benar. Suplemen itu kan tercipta dari nutrisi alami sebenarnya. Nah, kalau nutrisi alamian kita sudah tercukupi, kita nggak butuh suplemen. Begitu tak? Iya. Jadi satu contoh seperti tribulus hormon misal kata, kita bisa ambil dari lemak yang dari hewani ataupun dari yang namanya seafood, atau rempah-rempah seperti jahe, habatus sauda, itu sudah ada. Jadi tubuh kita akan meningkatkan hormon alami sendiri. Jadi tidak fokus terhadap suplemen begitu ya, walaupun dengan segala keterbatasan nih, mohon maaf nih, bagi teman-teman yang terhambat masalah ekonomi, misalkan, itu bisa terbentuk dengan tajam juga otot, begitu ya. Bisa. Mas Fauzi, ini biar lebih sempurna kita melihat bagaimana Mas Fauzi ini ya. Boleh dan Mas direntangkan lengannya nih, teman-teman bisa lihat semua. Waduh. Coba Mas, gimana? Teman-teman, kita bisa lihat semua. Kalau otot yang menjadi andalan Mas Fauzi ketika lomba, ini di bagian mana? Sebenarnya ototnya nggak ada andalan. Otot nih. Maksud saya begini, nih otot saya kalau lomba yang bagus di bagian lengan nih. Nggak bisa dinilai seperti itu. Oh gitu. Jadi penilaian di atas panggung itu simetris. Oh simetris. Dan ketajaman. Tapi bagian tubuh Mas Fauzi yang paling Mas Fauzi suka, lengan, dada, atau apa? Atau bagaimana? Kalau dulu sih dada. Sebelum saya mengenal tentang perlombaan. Tapi untuk sekarang ini sudah semua saya suka. Sudah semua ya? Semua suka. Aduh. Jadi mana yang kurang pasti akan saya perbaiki. Boleh lihat backnya dong? Boleh. Teman-teman serius. Waduh. Ini keren betul.
Saya nggak berani nantang Panco. Otot segini bro. Oke, baik. Terakhir Mas Fauzi, apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh subscriber setia saya, Oke, siap. seluruh viewers dari 0% Podcast dan seluruh masyarakat Bangkalan ya dan Madura secara umum yang sangat memperhatikan tentang kesehatan dirinya dan juga hobi nge-gym ya, fitness. Apa yang penting untuk didengarkan Mas? Silakan. Oke, terima kasih Mas Badrus. Sebelumnya kami akan menerangkan ya, orang itu terutama di Bangkalan saya menciptakan tempat gym sendiri itu yang fasilitasnya sangat rendah sekali, cuman hasilnya bermanfaat sekali. Bagaimana saya sendiri sebagai pelatih dan sekaligus owner mengajak masyarakat Bangkalan sendiri untuk mengerti dan mengetahui tentang kesehatan itu sendiri. Jadi kita membuat program ini hanya untuk masyarakat Bangkalan yang menurut kata Beni saya sendiri masih kurang paham tentang kesehatan sendiri. Jadi kami tidak bosan-bosannya untuk mengajak orang dan bermotivasi untuk lebih sehat dan lebih suka olahraga. Itu aja Mas Badrus. Oke. Jadi semakin banyak orang gemar berolahraga dan memperhatikan kesehatan, Siap. itu semakin baik untuk Mas Fauzi dan Derongsok Gym. Siap. Semakin banyak tempat fitness juga semakin baik. Semakin baik. Tapi kan kalau dalam segi bisnis persaingan di Derongsok Gym kan semakin ini. Iya, kalau menurut bisnis pasti. Cuman saya yakin semakin kita berpromosi, semakin kita mengajak orang, semakin banyak juga orang yang akan minat dan datang ke tempat gym. Jadi jangan khawatir makin banyak tempat gym, jangan khawatir akan kekurangan orang datang ke tempat gym. Satu contoh sekarang aja sudah banyak, tapi yang ikut nge-gym dan yang datang ke tempat gym makin banyak sekali. Jadi sudah open ke sana pemikiran Mas Fauzi ini ya. Jadi saya enggak Tujuannya memang hanya untuk bagaimana mengajak masyarakat untuk berpola hidup yang sehat. Begitu ya. Jadi semakin banyak tempat gym tidak masalah bagi Mas Fauzi, maka justru bagus begitu ya. Luar biasa sekali teman-teman. Ini semakin berkeringat nih, otot-ototnya semakin menonjol nih. Sekali lagi dong sebelum kita tutup podcast ini. Aduh, teman-teman luar biasa sekali. Terakhir Mas Fauzi, lokasi Derongsok Gym ini di mana Mas? Di Timur Koding, Jalan Maijan Sungkono, RT 1 RW 7. Oke, ada alamat IG atau apa? Kalau IG sih nggak ada, cuman tepatnya di Timur Kodim, alun-alun Bangkalan. Timur Kodim, alun-alun Bangkalan ya. Oke. Di Google sudah ada, mungkin Derongsok Gym sudah pasti. Derongsok Gym ya. Oke, baik teman-teman semuanya, bagi yang mau hidup sehat dan juga mau membentuk otot seperti yang Mas Fauzi dan teman-teman lakukan, bisa langsung datang ke Derongsok Gym Bangkalan di Timur Kodim Bangkalan, alun-alun ya, di timur alun-alun Bangkalan. Betul begitu Mas Rozi. Kalau mau cari bukti nyata dan hasil, datang aja ke Derongsok. Kalau mau cari mewah gak ada ya? Gak ada. Gak ada AC di sana ya? Pasti panas. Luar biasa sekali. Ini sangat menginspirasi sekali, terutama bagi saya sendiri, bahwa dengan segala keterbatasannya, Mas Fauzi mohon maaf untuk bisa membeli alat-alat yang mewah. Buktinya beliau mampu dan sekarang 50 tambah 20 sekitar 70-an lebih yang member ke Derongsok Gym begitu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan juga bisa memberikan edukasi dan juga motivasi bagi teman-teman yang badannya sekarang masih kerempeng. Ayo bangun, jangan habiskan waktu untuk tidur dan menghayal hal-hal yang tidak penting. Jangan habiskan waktu dengan men-scroll sosial media dan lain sebagainya. Mari sisakan waktu 1 jam saja mungkin ya Mas ya. Iya, kalau untuk menurut saya ya? 1 jam tuh sudah full banget. Sudah full banget. Dalam 24 jam sisakan waktu 1 jam untuk kita menjaga kesehatan. Terima kasih. Saya Badrus Bangkit, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fauzi. Sehat, sukses dan murah rezeki selalu Mas. Amin, amin. Terima kasih. Ini dong. Oke. Nih, lihat.
Saya nggak berani pakai lengan pendek. Saya nggak berani pakai lengan pendek karena, jauh banget gitu kan.